Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa ya ibadallah ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini, dan kita akan melanjutkan materi pembahasan yang pernah kita sampaikan sebelumnya dari penjelasan kitab Al-Wajibat. Dan pembahasan kita telah sampai kepada Diddut Tauhid Asyirku, yaitu lawan dari Tauhid adalah kesyirikan, di mana pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan pembagian dari syirik itu ada syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik yang samar, tersembunyi. Kemudian kita telah memulai menjelaskan dari anwa'u syirk, yakni anwa'u syirkil akbar. Pembagian dari syirik akbar itu ada 4 pembagian syirik akbar yang disebutkan di dalam kitab ini. Yaitu yang pertama, kalau kita masih mengingatnya, yang pertama adalah syirkun niyah wal iradah wal qasdi. Syirik yang ada pada niat seseorang, kehendak seseorang ataupun tujuan seseorang. Itu syirik pada niat. Kemudian yang kedua adalah syirik apa? Syirik niat. Yang kedua syirik apa? Ayo, siapa catatannya nih? Amalan, syirik pada doa. Syirkud dakwah, ya, syirik pada doa. Itu yang kedua kita sebutkan kemarin, yang banyak menimpa orang-orang atau umat sebelum ini. Itu syirik pada doa, syirkud dakwah. Nah, kita akan melanjutkan kepada jenis syirik akbar yang ketiga. Yang ketiga yaitu syirkut ta'ah, yaitu kesyirikan pada ketaatan. Jadi ketaatan seorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan seorang kepada makhluk, itu kepada manusia khususnya, ini bisa menyebabkan, ataupun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menyebabkan terjatuhnya orang tersebut kepada kesyirikan, yaitu syirik akbar. Sehingga para ulama menyebutkan di antara bentuk syirik akbar adalah syirkut ta'ah, syirik pada ketaatan. Dan dalilnya di sini kita akan bacakan matanya, an-naw'u tsalis syirkut ta'ah. An-naw'u tsalis syirkut ta'ah. Wa dalilu qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Wa tafsiruha alladhi la iskala fihi ta'atul ulama'i wal ubbad fil ma'siyat la du'a'uhum iyahum kama fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim lamma sa'alahu faqala lasna na'buduhum fadzakara lahu anna ibadatahum ta'atuhum fil ma'siyah. Di dalam matanya disebutkan, setelah tadi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31 sebagai dalil bentuk syirik ketaatan ini, kemudian Al-Muallif menyebutkan di dalam matanya tafsiruha, tafsir dari ayat ini yaitu la iskala fihi, tidak ada iskal di dalamnya. Artinya tidak ada lagi suatu yang tersamar. Yang dimaksud di sini adalah
ta'atul ulama'i wal ubadi fil ma'siyah, mentaati para ulama ataupun ahli ibadah di dalam perkara kemaksiatan. Ya, mentaati manusia yaitu mentaati para ulama, mentaati para hukam ataupun para ulama ahli-ahli ilmu, atau mentaati ya ahli-ahli ibadah dari kalangan orang-orang saleh di dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La du'a'uhum iyahum, bukanlah yang dimaksud di sini syirik ketaatan itu, bukan yang dimaksud di sini yaitu mereka berdoa kepada para ulama, meminta kepada para ulama, meminta kepada ahli ibadah, datang kepada ulama kemudian dia angkat tangannya, wahai ulama tolong, sambil ngangkat tangan begitu ya, bukan itu yang dimaksud. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat ini kepada salah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim ketika dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami dulu nggak pernah nyembah mereka. Kami nggak pernah menyembah para ulama kami. Kami tidak pernah menyembah ahli ibadah dari kalangan kami. Nggak pernah kami nyembah sujud-sujud di hadapan mereka. Kemudian bermohon-mohon, nyembah-nyembah sambil ngangkat tangan berdoa. Kami nggak pernah melakukan seperti itu kepada ulama kami. Ya, kepada ahli ibadah kami. Itu alasan Ali bin Hatim. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya menyembah mereka atau beribadah kepada para ulama dan ahli ibadah itu dengan cara mentaati mereka di dalam perkara maksiat. Inilah dia syirkut ta'ah. Nah, demikian. Sehingga di dalam syarahnya sana disebutkan dalam kitabnya syarah dari kitab Al-Wajibat ini disebutkan bahwasanya an-naw'u tsalits sudah benar nih? Sudah benar satu. Oh iya. Tadi tak berdiri anu dia. Kecil ya. Kamu salah. Dia rebah. Iya, baik. Di dalam syarah dari matan yang kita bacakan tadi disebutkan an-naw'u tsalits min anwa'i syirkil akbar. Yang dimaksud jenis yang ketiga di sini adalah dari jenis-jenis syirik akbar yang ketiga. Karena kita sudah melewati pembahasan yang pertama, kedua, jenis syirik akbar yang pertama, kedua sudah kita jelaskan. Ini maksudnya yang ketiga yaitu syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Faman atau al-makhluqina fi tahlili ma harramallah au tahrimi ma ahallallah wa ya'taqidu dzalika biqalbihi ma'a ilmihi bi annahu mukhalifun lid-din faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah wa asyraka bihi syirkal akbar. Ya, karena tadi dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka dulu telah menjadikan ahbar itu yaitu sama dengan para ulama, ahli-ahli ilmu yang tahu tentang kitab, atau bahasanya ahbar itu pendeta. Karena pendeta itu kan identik dengan kitab. Kan gitu ya, identik dengan kitab. Beda dengan rohib, ruhban, arbab ya. Ittakhadhu ahbarohum wa ruhban. Ruhban itu dari kata ya rohib yang sangat identik dengan kekuatan ibadahnya. Jadi sangat kelihatan, sangat taat patuhnya, ya kuatnya mereka beribadah sehingga mereka dihormati. Jadi ini berbeda memang ya dua hal ini, ahbar dengan ruhban. Kalau ahbar ini dia dikenal dengan taunya dia hukum ini dan hukum itu, perkara-perkara hukum. Itu yang dikenal dengan bahasa kita pendeta. Ruhban yaitu rohib ahli ibadah. Nah, dahulu mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka ini ataupun rohib mereka ini telah mereka jadikan sebagai arbab. Arbab ini jamak dari rob. Ya. Jamak rob itu arbabun. Jadi mereka telah menjadikan pendeta-pendeta yang ada di kalangan mereka dan ahli ibadah rohib mereka jadikan sebagai
Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi Allah sendiri mengatakan bahwasanya mereka telah menjadikan manusia-manusia ini sebagai Tuhan, sebagai Tuhan selain Allah, arbaban min dunillah. Jadi sebagai Tuhan, padahal mereka sudah punya Rabbul Alamin, tapi mereka jadikan pendeta mereka sebagai Tuhan. Mereka jadikan ahli ibadah rohib mereka sebagai Tuhan. Makanya Adi bin Hatim ketika mendengar ayat ini dibacakan, dia pun sedikit menyangkal. Loh, nggak pernah kami nyembah pendeta. Nggak ada kami datang sama pendeta kemudian sujud di hadapan pendeta, nggak ada seperti itu. Ya, kami datangi ahli ibadah yang sangat tekunnya beribadah, kami datang kemudian sujud di hadapan mereka, nggak ada kami seperti itu. Akan tetapi Rasulullah SAW beralasan kepada ketaatan. Itulah yang namanya nyembah mereka. Ya, taat sama mereka dalam perkara maksiat. Sehingga di dalam syarahnya ini disebutkan bahwasanya barang siapa yang mentaati para makhluk, barang siapa yang mentaati manusia, fi tahlili ma harramallah au tahrimi ma ahallallah, barang siapa yang mentaati manusia pada perkara yaitu menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan, dihalalkan, ya, mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dimaksud syirik ketaatan. Wa ya'taqidu dzalika biqalbihi, dan dia juga meyakini bahwasanya apa yang telah dirubah oleh para pendeta, para rohib tadi, dia yakini bahwasanya itu nggak apa-apa gitu ya. Padahal dia tahu sebenarnya itu menyelisihi apa yang sudah dihalalkan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu. Wa ya'taqidu dzalika biqalbihi ma'a ilmihi bi annahu mukhalifun lid-din. Orang ini benar-benar tahu bahwasanya si pendeta tadi telah mengatakan sesuatu yang menyelisihi agama yang Allah turunkan. Jelas-jelas di dalam agama yang Allah turunkan mengatakan ini adalah perkara yang dibolehkan, ini halal kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru ketika dia bertanya kepada pendeta itu, ketika dia bertanya kepada ahli ibadah tersebut, maka pendeta atau ahli ibadah tadi mengatakan, oh ini haram, ini nggak boleh, haram, ini haram. Padahal di dalam agama didapati ini perkara yang halal. Nah kemudian mereka mengikutinya. Wah, orang kata pendeta kok haram, nggak boleh haram nih kata pendeta. Loh, ini agama Allah, wahyu loh yang dibawa oleh Nabi mengatakan boleh, halal. Oh, kata pendeta haram. Itu kan ahli ibadah dia. Dia kan tahu tentang kitab. Ya, dia kan pendeta, seorang pendeta, nggak mungkin dia. Tapi ini loh halal kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak, dia bilang haram. Dia ikutin perkataan pendeta tersebut. Inilah dia syirik akbar. Inilah dia namanya syirik taat. Telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu di dalam perkara-perkara yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan perkara halal dan haram. Ini dia yang dimaksud, ya. Faqad ittakhadhuhum arbaban min dunillah, maka sungguh orang ini telah menjadikan pendeta-pendeta atau ahli ibadah tadi, telah dia jadikan mereka itu sebagai arbab min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wa asyraka bihi syirkal akbar, dan dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah, dan ini termasuk syirik akbar. Karena tidak boleh ada yang menandingi Allah, tidak boleh selain Allah kita jadikan sama seperti hak Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diperbolehkan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya pada ayat yang kita bacakan tadi dalam matannya. Ittakhazu, di sana disebutkan ittakhazu. Yang dimaksud di sini mereka telah menjadikan. Mereka yang dimaksud di sini kata beliau al-yahud wan nasara la'anahumullah. Yang dimaksud di sini mereka adalah Yahudi dan Nasrani, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka. Ya, adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian kata beliau ahbarohum wa hum ulamaul yahud. Yang dimaksud ahbar di sini adalah ulama-ulamanya orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu dikenal kedalaman ilmunya. Orang-orang Yahudi itu dikenal dengan kedalaman
ilmunya, mereka tahu tapi nggak mau beramal. Itulah yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas ketika dia mentafsirkan makna dari firman Allah di dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siapa ini? Ya ini Yahudi yang dimaksud di sini, orang-orang yang dimurkai. Yahudi kenapa? Karena mereka tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Waladdallin. Ya, dan bukan pula golongan orang-orang yang dolal, orang-orang yang sesat. Siapa mereka ini? Nasara. Kenapa? Karena semangat beramal tapi dangkal ilmunya. Kalau masalah amal semangat lah begitu ya, tapi nggak punya ilmu. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mensifati, sehingga di sini disyarah ataupun dijelaskan oleh beliau. Yang dimaksud ahbarohum di sini adalah ulamaul Yahud, ulama-ulamanya orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi dikenal sebagai ya orang-orang yang mengetahui banyak ilmu, ahlu kitab, tapi mengetahui banyak ilmu. Ya, pendeta-pendeta lah bahasanya ahbar gitu ya. Nah, ulama Yahud. Wa ruhbanahum wa hum ubadil nasara wa hum ubadun nasara. Ruhban ini yang dimaksud adalah mereka para ahli ibadahnya kaum Nasrani. Kuat ibadah, kuat sekali ibadah. Ruhban, rohib gitu ya. Kuat ibadah. Tapi apa yang dia lakukan itu enggak pernah didapati di dalam wahyu gitu ya. Enggak ada wahyu yang turun mengajarkan seperti itu. Ya misalnya mengurung diri, mengebiri diri, tidak menikah, kan begitu ya. Itu kan dikenal dari kalangan orang Nasara, bukan dari kalangan orang Yahudi, orang Nasara seperti itu, mengebiri dirinya, enggak menikah, kelihatannya saja enggak menikah, enggak tahu benar menikah. Kan begitu ya. Itu rahib-rahib. Jadi itu dikenal ahli ibadahnya. Kenapa? Karena saking mereka ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini kemudian mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, ataupun mereka berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, diikuti perbuatan ya ahlu ibadah ataupun ahli ya ulamanya, pendeta-pendeta yang seperti ini. Inilah dia yang dimaksud telah menjadikan mereka sebagai arbaban min dunillah. Kata beliau, arbaban min dunillah ay syuraka'un ma'allah, telah menjadikan mereka orang-orang ya ahli ibadah ataupun para pendeta ini telah mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu bersama Allah, disamakan, disandingkan gitu ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala disamaratakan dengan makhluk, dengan manusia, dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Haitsu taba'uhum fi tahlili ma haramallahu wa tahrimi ma ahal. Ya, ketika mereka mengikuti para pendeta dan para rohib tadi dalam perkara halal dan haram yang menyelisihi ya penghalalan dan pengharaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak syirik ta'ahnya ataupun syirik akbar. Wal Masih ibn Maryam, adapun yang dimaksud Al-Masih ibnu Maryam adalah Nabi Isa alaihi salam, wa huwa bari'un min ibadatihim lahu. Sementara Nabi Isa Nabi Isa berlepas diri dari bentuk ibadah mereka. Enggak pernah Nabi Isa memerintahkan agar orang-orang Nasara itu menyembah Nabi Isa, tidak pernah. Nah, jadi Nabi Isa telah berlepas diri dari itu semua. Wa ma umiru illa liya'budu. Dan tidaklah mereka ahlu kitab itu, tidaklah Yahudi Nasrani diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Isa, bukan kepada Uzair dan yang lainnya. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu, ya ini tanzihan lahu, maha suci Allah Subhanahu wa taala, amma yusyikun, dari apa yang mereka persekutukan dimanapun itu, fi ta'atihi wa ibadatihi, lianna halatan bagi illa lahu wahdahu la syarikalah, karena sesungguhnya tidak layak ibadah itu kecuali diberikan hanya kepada Allah semata dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian selanjutnya kata pensyarah di sini, wa bayyana rahimahullahu
makna hadhil ayah bi anna tafsiraha alladhi la iskala fihi wa la raiba huwa ta'atul ulama'i wal 'ubbad wa nahwihim fil ma'siyah. Ini al-muallif rahimahullah menjelaskan bahwasanya makna ayat dalam surat At-Taubah ayat 31 tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Beliau sendiri tadi sudah memberikan sedikit penjelasan. Di dalam tafsir ayat itu beliau mengatakan la iskala fihi, maksudnya la roiba. Tidak ada lagi keraguan bahwasanya yang dimaksud dalam ayat itu adalah huwa ta'atul ulama'i wal 'ubbad, yaitu mentaati para ulama, mentaati para ahli ibadah ataupun yang semisal mereka. Ya, ataupun yang semisal mereka fil maksiyat, dalam perkara maksiat. Ini tidak boleh. Ya, pendetanya memerintahkan maksiat, ahli ibadahnya memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang menyelisihi perintah Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Sudah jelas-jelas bahwasanya ini perkara yang dilarang. Ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya dari Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan ini adalah perkara yang haram. Kemudian mereka tanyakan kepada ulama mereka, kepada ahli ibadah yang mereka kenal, katanya ini haram. Ada dalilnya di Al-Quran, ada dalilnya di dalam hadis Nabi SAW. Maka ketika ditanyakan kepada ahli ibadah ini atau kepada ulama ini, dia mengatakan, oh tidak apa-apa, lakukan saja. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, lakukan saja. Kemudian dia mentaatinya. Padahal dia tadi telah mengatakan ada ayatnya, ada hadisnya. Ya, ulama ini ataupun ahli ibadah itu mengatakan enggak apa-apa itu, enggak haram itu. Laksanakan saja. Inilah dia syirik akbar, syirik taat. Yang nilainya sampai kepada syirik akbar. Nah, itu kata beliau. Jadi, la iskala fihi, enggak ada keraguan lagi di dalam yang dimaksud ini adalah mentaati ulama atau mentaati ahlu ibadah atau yang semisal mereka lah. Yang mana mereka itu mungkin memiliki pengaruh-pengaruh di tengah manusia. Di tengah manusia jelas-jelas memerintahkan kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk taat kepada makhluk sementara kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah. Nah, demikian. Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq jalla wa ala. Karena tidak boleh mentaati makhluk sementara bermaksiat kepada al-khaliq. Apakah itu kepada para ulamanya, kepada ahlu ibadahnya, kepada penguasa, kepada pemimpin. Tidak boleh kita mentaati mereka dalam perbuatan maksiat. Dengan mengatakan, loh mereka kan ahli ilmu, mereka kan ulama, mereka kan ahli ibadah, mereka kan pemimpin, harus ditaati. Tapi dilihat dalam perkara apa. Kalau dalam perkara kemaksiatan, maka la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk sementara bermaksiat kepada al-khaliq, karena ini bisa menyeret kepada syirik taat ataupun syirik akbar. La du'auhum iyahum wa sujuduhum lahum wa ghairu dzalika minal ibadat. Bukanlah yang dimaksud menyembah pendeta, nyembah ulama, ya, nyembah orang soleh, nyembah penguasa. Bukanlah yang dimaksud ya berdoa di hadapan mereka ataupun sujud di hadapan mereka. Bukan itu yang dimaksud. Ya, kata beliau, bukan itu yang dimaksud yang namanya nyembah mereka. Ataupun para ulama selalu mengatakan obadul kubur, penyembah kuburan. Kemudian mereka mengatakan, gak ada kami sujud di hadapan kuburan, gak mungkin kami sujud di hadapan kuburan. Bukan itu yang dimaksud. Kalau kalian sujud sama kuburan, yang jelas lebih fatal lagi kan gitu ya, kalau sujud sama kuburan. Akan tetapi ketika berdoa, kan itu ya, minta sama orang yang di kuburan, inilah dia namanya nyembah kubur. Kenapa? Karena meminta itu nggak boleh. Meminta itu, doa itu kan sudah kita lewati syirik doa, ya syirik dakwah ya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Syirik dalam doa itu hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga ini Rasulullah SAW ketika dikritik oleh Adi bin Hatim, gak ada kami nyembah mereka, sujud sama mereka. Loh, bukan itu kata Rasulullah. Bukankah ketika pendeta-pendeta ahlu ibadah itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan mengharamkannya? Kemudian sebaliknya, pendeta-pendeta dan ahlu ibadah itu menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan jelas-jelas. Pendeta dan ahli ibadah itu mengatakan halal ini, kalian ikut menghalalkannya? Bukankah seperti itu?
Ha'ah, kata Adi bin Hatim, iya. Nah, tilka ibadatuhum iyahum. Itulah dia nyembah mereka. Itulah dia namanya nyembah para pendeta, nyembah ulama. Kan gitu ya, nyembah ahli ibadah. Taib, demikian ya khanafiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Li'anna ta'ah ibadah, kata beliau. Kenapa? Karena yang namanya ketaatan itu adalah ibadah. Seorang diperintahkan, misalnya seorang istri taat kepada suami. Siapa yang perintahkan? Siapa yang perintahkan para istri itu taat sama suami? Hah? Apakah yang perintahkan hanya sebatas kita melihat orang tua kita? Wahai anakku gitu ya, taatlah kamu kepada suamimu. Apakah sebatas itu? Kan begitu ya, ataupun karena ustadz yang nasihati atau bukan, karena sesungguhnya yang pertama sekali memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ah antasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada ya orang lain, kepada selain Allah, kalau seandainya boleh gitu ya, niscaya akan aku perintahkan istri sujud sama suami, tapi nggak boleh. Untuk menunjukkan apa? Ya, sangat pentingnya seorang istri itu patuh kan gitu ya, taat kepada suami. Tapi ingat, la ta'atal li makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan mentaati perintah suami, karena yang merintahkan istri taat sama suami juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mentaati para istri, para wanita mentaati para suami dalam perkara-perkara yang masih berada pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di luar itu. Sehingga ketika suami memerintahkan perkara maksiat diikuti juga, ya ini nggak boleh. Ini berarti bisa sudah menjurus kepada kesyirikan ini. Waliyadzubillah. Maka dari itu ya hati-hati kan gitu ya, karena banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dari syariat merintahkan kita untuk taat sama pemimpin, istri taat sama suami, kan begitu ya, atau taat sama ini. Namun harus kita lihat dalam perkara apa. Kalau dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah, dalam perkara kebaikan, di dalam perkara ma'ruf, maka itulah yang diinginkan. Tapi jika tidak, maka inilah yang diharamkan. Baik, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi at-ta'ah ibadah, kata beliau. Li'anna ta'ah ibadah. Karena namanya mentaati itu adalah ibadah, sehingga seorang istri yang taat sama suami jangan dianggap ini hanya sebatas suami yang apa gitu ya, suami yang arogan, egois katanya, maunya dia aja yang ditaati. Bukan itu kan gitu ya, tapi yang dia pikir seorang istri itu, yang seorang wanita yang dia pikir bagaimana dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia lihat hanya dari sebatas sisi suaminya saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia pandang. Kenapa? Karena ketaatan dia itu kepada suaminya adalah ibadah. Jadi taat itu adalah ibadah. Sebagaimana halnya kita juga mentaati pemerintah, mentaati para penguasa dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan. Sampai-sampai para ulama mengatakan haram, tidak boleh, berdosa jika ya seorang warga melanggar peraturan-peraturan pemerintah yang tujuannya untuk kebaikan, seperti melanggar lampu merah, kan gitu ya, melanggar peraturan-peraturan di jalan raya. Itu maksiat kepada Allah. Ya, itu sebuah perbuatan maksiat kepada Allah, bukan main-main itu. Maksiatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang merintahkan kita untuk taat pemerintah bukan pemerintahnya sendiri. Kita tidak hanya melihat dia, tapi karena Allah lillah. Kalau memang ya tujuan kita ataupun kehidupan kita lillah, maka yang kita pandang pertama sekali adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa ataupun yang lainnya. Maka hendaknya kita berusaha untuk mentaati penguasa tersebut. Kenapa? Karena ketaatan kita itu adalah ibadah itu. Besar pahalanya itu ketika seorang bersabar menahan dirinya. Diperintahkan mungkin oleh penguasa, urus KTP, kan begitu ya. Urus KTP. Orang Brunei nggak tahu KTP ya? Identitas gitu ya, kartu identitas. Ya. Ya, identitas card gitu ya, identitas. Kartu identitas. Penguasa memerintahkan urus kartu identitas, ya urus. Kan gitu ya. Urus surat akte kelahiran anak misalnya gitu kan. Ya diurus saja. Karena itu memang untuk kebaikan kan gitu ya. Bukan untuk kemaksiatan itu.
Apakah itu untuk kemaksiatan? Bukan untuk kemaksiatan, itu untuk perkara ma'ruf, untuk kemaslahatan masyarakat ataupun warga, sebagai selaku warga negara yang tinggal di situ. Nah, demikian. Akan tetapi niat kita di situ adalah untuk taat kita kepadanya adalah untuk ibadah, karena ketaatan itu ibadah. Nah, itu yang penting, itu nilai penting. Sehingga tidak boleh ketaatan kita kepadanya sampai melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Balil ibadatu hiyat ta'ah, dan ibadah itulah ketaatan. Ketaatan itu ibadah, kan begitu ya. Ibadah itu adalah dengan ketaatan. Kalau orang tanya apa yang namanya ibadah? Ibadah itu adalah patuh, tunduk dan taat. Itulah dia ibadah. Apa itu ketaatan? Ketaatan itu ibadah. Ibadah itu ketaatan. Nah, itu dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Li'annal ibadah hiya ta'atullahi bi'imsali ma amara bihi ala alsuni rusulih. Dan sesungguhnya karena ibadah itu merupakan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan melalui lisan-lisan para rasulnya. Jadi kita tahu itu perkara taat ya melalui lidah ataupun melalui lisan para rasul. Ya kita ya melalui lisan Rasulullah SAW. Melalui ucapan beliau kita tahu ini adalah ketaatan, ini adalah ibadah, ini adalah maksiat. Nah, demikian. Fahiya min khasaisillahi ta'ala. Karena sesungguhnya yang namanya ketaatan itu merupakan kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kita taat kepada penguasa bukan apa-apa karena taat kita kepada Allah, karena takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada kedua orang tua karena apa? Apakah hanya sebatas karena dia yang telah melahirkan kita, seorang ibu, ayah kita yang telah merawat kita, membiayai kita dari kecil? Apakah karena sebatas itu? Salah, ini kurang tepat. Ya, dan kita katakan ini tidak tepat kalau itu sudut pandangnya, tapi sudut pandangnya karena memang Allah yang perintahkan agar setiap anak taat kepada kedua orang tua, berbakti kepadanya. Itulah yang menjadi nilai ibadah. Ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang dilarang oleh Allah jangan ditaati, kemudian kita taati, namanya ngelawan Allah. Kenapa? Karena yang namanya taat itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham ini ya? Ketaatan itu sebenarnya awalnya min khasaisillah, termasuk kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dimiliki oleh makhluk. Kita taat kepada makhluk karena memang Allah yang perintahkan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik. Sehingga beliau mengatakan di sini, pensyarah mengatakan faman sarafaha li ghairihi fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan ketaatannya ini yang seharusnya kekhususan bagi Allah, dia palingkan kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Tidak boleh mentaati sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Allah untuk mentaatinya. Enggak boleh. Kita mentaati selain Allah karena memang Allah memerintahkan untuk mentaatinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita jangan mentaatinya, maka jangan taati. Yaitu dalam perkara maksiat. Orang tua kalau memerintahkan dalam perkara maksiat jangan taati, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada dalam surat Luqman itu, di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik, maka jangan wala tuti'huma. Ya, wa in jahadaka an tusyrika ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila keduanya, ini kedua orang tuamu, memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku, sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya, maka jangan taati keduanya. Wala tuti'huma, jangan taati keduanya. Ini diharamkan kalau sudah seperti ini. Jadi tidak boleh mentaati pada perkara yang memang enggak boleh ketaatan di sana, tidak ada lagi ketaatan di sana, enggak boleh lagi kita mentaatinya, maka jangan ditaati. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wastadalla rahimahullahu ala dzalika bitafsiril ladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam. Dan al-muallif rahimahullah beristidlal
tentang perkara itu dengan memberikan tafsir dari ucapan Nabi SAW yang berbicara bukan dengan hawa nafsu tapi berbicara sesuai dengan wahyu. Ketika Nabi SAW mentafsirkan makna ayat itu, ya, jadi sekalipun para sahabat itu jago bahasa Arab lah bahasanya ya, lahir dari kalangan bangsa Arab, tapi ternyata dalam masalah memahami ayat-ayat Al-Quran masih memerlukan penjelasan dari Rasulullah. Apalagi kita dapati sekarang ada orang-orang berani mentafsirkan Al-Quran tapi tidak mempelajari bagaimana sunnah Rasul. Ya, ini ngaco orang seperti ini, bisa ngaco seperti ini. Bahkan dijamin pasti sesat. Kenapa? Orang sahabat saja yang sudah bisa bahasa Arab. Apalagi kita dapati ada yang berani mentafsirkan Al-Quran. Ya, bahkan membuat kitab-kitab tafsir, orang bahasa Arab aja nggak bisa. Bahasa Arabnya saja nggak selesai gitu ya, tapi ngajari tafsir. Nah, ini aneh orang-orang seperti ini. Ya jelas yang namanya kuncinya tafsir itu karena memang Al-Quran datang dengan bahasa Arab. Ya pegangi dulu kunci untuk membuka perbendaharaan tafsir itu. Apa itu? Bahasa Arabnya dulu kuasai. Ini bahasa Arabnya juga nggak selesai, kan gitu ya. Hadits juga belum selesai dia pelajari semuanya. Kemudian dengan apa dia mentafsirkan Al-Quran? Ya, dengan seenaknya saja. Oh, dalam suku Jawa itu apa? Seenaknya saja dia mentafsirkan, sesuka hatinya saja. Nah, demikian. Seperti itu. Lihat ini bagaimana ya Adi bin Hatim ketika Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Sedikit komentar Adi bin Hatim. Enggak ada, kami enggak pernah sujud ya Rasulullah. Enggak pernah kami sujud di hadapan mereka, itu enggak ada kami sujud di hadapan mereka. Loh, bukan itu kata Rasulullah. Lihat bagaimana mereka tidak, ya, Adi bin Hatim tidak paham. Subhanallah. Ya, sudah bisa bahasa Arab kan begitu ya. Lahir dalam kondisi dari kalangan bangsa Arab, ternyata masih keliru dalam mentafsirkan Quran. Kalaulah bukan karena Rasulullah pada saat itu, maka niscaya benar-benar Adi bin Hatim keliru di dalam memahami ayat. Lalu bagaimana orang-orang selain Arab nggak bisa bahasa Arab lagi gitu ya, kemudian mentafsirkan Quran, waliyadzubillah. Taib. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini beliau membawakan bahwasanya beliau beristidlal dengan tafsiran Nabi SAW yang beliau berbicara bukan dengan hawa nafsu ketika mentafsirkan ayat ini, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW ya ketika membacakan ayat tersebut, Adi bin Hatim mendengarnya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah. Bahwasanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi. Surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Ya la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Nah, ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, fakultu, aku kan gitu ya, Adi bin Hatim maksudnya, aku pun berkata, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami nggak ada nyembah mereka. Ya, Adi bin Hatim langsung komentar, ya Rasulullah, nggak pernah kami nyembah mereka, sujud sama mereka itu nggak ada kami sujud sama mereka. Nah, itu langsung diutarakan oleh Adi bin Hatim kepada Rasulullah setelah Rasulullah membacakan ayat ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Adi bin Hatim, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah?" Bukankah mereka, ya, pendeta-pendeta atau ahli ibadah itu telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan mengharamkannya? Wa yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu. Demikian juga mereka menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan, mereka halalkan, kalian juga ikut menghalalkannya. Bukankah seperti itu?
Fakultu bala, maka aku pun berkata, iya benar, ya. Maka Rasul mengatakan, fatilka ibadatuhum iyahum. Inilah dia yang namanya mereka menyembah, itu tadi. Inilah namanya nyembah mereka. Ya, fatilka ibadatuhum. Inilah dia namanya nyembah mereka. Bukan hanya sebatas sujud, itu namanya nyembah. Begitu ya. Seperti sebagian orang mengingkari, wah sekarang banyak orang-orang yang nyembah kubur. Wah, nggak pernah kami nyembah kubur. Nggak pernah, itu asal ngomong saja nyembah kubur. Benar, mereka itu dikatakan nyembah kubur. Kenapa? Karena minta kepada orang yang ada di dalam kuburan itu. Itu namanya nyembah kubur. Walaupun mereka nggak sujud-sujud. Nggak pernah kami sujud di kuburan itu. Bukan itu saja yang namanya nyembah kubur. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini satu dalil yang sangat jelas bahwasanya makna ibadah itu tidak hanya difahami seorang meletakkan kepalanya di tanah di hadapan orang lain. Akan tetapi yang merupakan hak-hak Allah secara khusus ini tidak boleh diambil kemudian diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata tentang ayat ini, haula'il ladzina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haitsu ata'uhum fi tahlili ma harramallah wa tahrimu ma ahallallah yakununa ala wajhaini. Mereka orang-orang yang telah menjadikan pendeta ataupun ahli ibadah tadi sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah, ketika mereka mentaati para pendeta atau ahli ibadah ini dalam perkara halal ataupun perkara haram tadi yang menyelisihi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ini terjadi pada dua perkara. Pertama kata beliau, ayya'lamu annahum baddalu dinallah, bahwasanya mereka benar-benar tahu bahwasanya para pendeta dan ahli ibadah ini benar-benar sudah merubah agama Allah dan tahu ini pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya ini sebenarnya sudah mengetahui bagaimana bentuk agama yang awal itu tahu. Kemudian dia dapati para pendeta dan ahli ibadah ini sudah merubah ajaran yang dibawa oleh para rasul dan tahu mereka sudah dirubah ini. Halal jadi haram, haram jadi halal, dan ini mereka ketahui. Inilah namanya nyembah para pendeta tadi, nyembah para ulama dan nyembah para ahli ibadah. Nah, fayattabi'unahum ala hada tabdil. Kemudian mereka mengikuti perubahan yang dilakukan oleh ahli ibadah, oleh para pendeta tadi, diikuti saja oleh mereka. Tahu mereka sebenarnya ini sudah berubah, tapi tetap diikuti saja. Fayattakiduna tahlila ma haramallah wa tahrima ma halallah. Kemudian mereka benar-benar meyakini, enggak apa-apa ini mengharamkan yang sudah Allah halalkan atau menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Mereka pun meyakini ini tidak mengapa yang seperti ini. Ittiba'an li ru'asaihim. Kenapa? Karena dalam rangka untuk mengikuti tokoh-tokoh mereka. Ya, pemuka-pemuka mereka ikuti. Ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rusul. Padahal mereka tahu orang-orang ini telah menyelisihi agama yang dibawa oleh para rasul. Fahada kufrun. Maka perbuatan seperti ini perbuatan kafir, kufur. Keluar dia dari agama Allah seperti ini. Karena telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan mereka. Ini sama saja ini nyembah mereka kalau seperti ini. Tahu mereka ini sudah dirubah tapi tetap diikuti. Ya, tetap dimuliakan. Maka ini merupakan syirik akbar, pelakunya keluar dari Islam wal iyadzu billah. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Yang kedua kata beliau, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil haram wa tahlilil halal sabitan lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asin fahula ilahum hukmu amsalihim min ahli dzunub. Jadi kata beliau yang kedua yaitu keyakinan. Keimanan mereka, keyakinan mereka dengan pengharaman yang haram, penghalalan yang halal, itu mereka yakini iya benar. Bahwasanya ini halal, ini haram sesuai dengan apa yang Allah tetapkan.
Ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Akan tetapi mereka tetap mentaati ya para pendeta, para ulama, ahlu kitab, para tokoh-tokoh mereka tetap mentaati dalam perkara maksiat yang dilakukan, yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh selain Allah tadi. Mereka tetap mentaatinya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh ya orang-orang muslim juga, apa yang mereka lakukan dari perkara-perkara maksiat, dan mereka meyakini itu adalah perkara maksiat. Fahaula ilahum hukmu amsalihim, dan mereka ini ya dihukumi sama seperti mereka min ahli dzunub, yaitu dari pelaku-pelaku dosa besar. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maksudnya yang kedua ini, selama mereka meyakini bahwasanya itu adalah perkara haram dan meyakini benar ini adalah perkara halal yang sesuai dengan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mereka melanggarnya, artinya berbuat maksiat yang seperti ini tidak mengeluarkan mereka dari Islam, tapi tetap ini namanya perbuatan dosa besar, sebagaimana seorang yang tahu itu perbuatan zina tapi tetap zina. Apakah Rasulullah mengkafirkannya? Tidak. Kan gitu ya. Seperti seorang yang tahu khamar itu haram diminum tapi tetap dia meminumnya. Apakah Rasulullah SAW mengatakan kafir peminum khamar? Tidak. Tapi di sana hanya ada sebatas ukubah ataukah hukuman hudud di sana yang harus ditegakkan. Jadi berbeda poin yang pertama, poin yang kedua sama-sama kelihatannya ya berbuat mentaati selain Allah, ataukah dia mentaati dirinya sendiri, kan gitu ya. Mentaati selain Allah dalam perkara maksiat ini juga berbeda-beda hukumnya, tapi kalau sampai kepada taraf keyakinan merubah apa yang datang dari Allah dan dia meyakininya, inilah yang menyebabkan dia terjatuh kepada syirik akbar. Allahu a'lam bissawab. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, nanti kita sambung pada jenis syirik akbar yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kiranya ibu bapa melarang untuk berjumpa istri ataupun suami melarang istri berjumpa dengan ibu bapa? Bagaimana hukum? Ya, ini masih kepada taraf ya perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan ya dosa gitu ya, dosa-dosa besar, tidak sampai kepada kekufuran, artinya tidak sampai kepada kufur akbar. Seperti mungkin orang tua kan begitu ya, yang menghalangi anaknya untuk bertemu dengan suaminya kan begitu ya. Mungkin ada orang tua, dia punya anak perempuan, anak wanita, kemudian dia halangi supaya jangan bertemu dengan suami yang masih sah dengannya. Padahal seorang wanita itu kan surganya itu ada pada suaminya, tapi orang tuanya mungkin menghalanginya ataupun yang lainnya. Yang seperti ini sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan kan gitu ya, karena ini bisa menimbulkan perbuatan dosa besar seperti ini. Karena ini bisa menimbulkan perpecahan. Ya, yang namanya hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan, persengketaan, pertengkaran, maka perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut ini juga sudah dilarang oleh Nabi SAW. Makanya Rasul mengatakan wala tabaghadu wala tahasadu, ya, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, jangan saling mendengki, jangan saling membenci. Ini tidak boleh, karena ini bisa menyebabkan kepada perpecahan di antara sesama kaum muslimin. Nah, demikian. Cuma yang menjadi permasalahan kalau dia sampai menghalalkan perbuatan yang terlarang, ini yang berbahaya. Ya, dia menghalalkan perbuatan yang terlarang. Kalau dia hanya sebatas mengikuti emosi hawa nafsu, maka inilah yang dimaksud dengan maksiat tadi. Kan gitu ya. La ta'ata fil makhluk fi maksiatil khaliq. Jadi ini memang memiliki lapisan-lapisan. Ya, artinya kalau sampai ada perubahan hukum, nah ini yang berbahaya. Kan gitu ya, seperti yang disebutkan tadi. Jelas-jelas tahu hukum sudah dirubah tapi tetap ditaati.
Akan tetapi kalau di sana yang ditaati di situ dalam perkara-perkara kemaksiatan, maka ini masih kepada perkara maksiat ataupun dosa-dosa besar. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa dia contoh banyak orang Yahudi dalam surah Fatah ghairil maghdubi alaihim? Gimana? Ulangi. Contoh banyak orang Yahudi dalam surah Fatihah ghairil maghdubi alaihim. Iya. Contoh Banyak mereka. contoh perbuatannya maksudnya? Iya, contoh perbuatannya. Iya. Iya, di antara contoh perbuatannya mungkin kita tidak mendapati lagi gitu ya saat ini, karena sesungguhnya kitab-kitab yang ada pada mereka sudah mereka rubah. Jadi kita tidak mengetahui kan begitu ya. Tidak mengetahui karena sesungguhnya setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, ya ahlu kitab tersebut ataupun orang-orang yang dahulunya sebelum diutus Nabi SAW itu diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam, siapapun mereka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada seorang pun dari umat ini Yahudi atau Nasrani, kata Rasulullah, yang sudah mendengar seruan dariku tapi tidak mau beriman kepadaku, maka termasuk ashabun nar, kata Rasul, termasuk penghuni api neraka. Jadi orang-orang Yahudi yang hidup setelah diutusnya Rasulullah sebagai seorang rasul, mereka tetap mempertahankan Yahudnya mereka, Nasoronya mereka. Ya karena mereka termasuk umat Rasulullah gitu ya, maka mereka diancam dengan ancaman api neraka. Nah, jadi untuk contoh-contoh spesifiknya ya tidak ada lagi, karena sesungguhnya mereka sudah dihukumi berbuat kekufuran kan gitu ya, berbuat kekufuran. Tapi ini merupakan pensifatan, artinya mereka banyak mengetahui ilmu. Ya, mereka banyak mengetahui ilmu. Mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir gitu ya, nabi akhir zaman yang itu mereka dapati tertulis di dalam Taurat. Nah, jadi hal-hal yang mungkin dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum dirubah oleh orang-orang sebelum mereka, yang menceritakan tentang kejadian-kejadian akhir zaman, gitu ya, tentang adanya nabi akhir zaman, tentang adanya Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu sebenarnya sudah tahu, tapi mereka tidak mau mengerjakannya, tidak mau juga beriman kepada Rasulullah, kemudian banyak menyampaikan alasan-alasan dia itu bukan dari Bani Israel, nabi akhir zaman dari Bani Israel, sementara Nabi Muhammad ini kalau dilihat silsilahnya kan sampai kepada Bani Ismail, ini bukan Rasul terakhir. Jadi banyak alasan, padahal mereka sebenarnya sudah tahu. Nah, demikian. Di antara perkara yang mereka tahu yaitu mereka menanam pohon, apa itu, pohon gorkot. Ya kan? Pohon gorkot. Dimana orang-orang Yahudi itu banyak menanam pohon gorkot gitu ya. Artinya apa? Mereka punya ilmu, mereka banyak tahu gitu ya tentang kejadian-kejadian akhir zaman, tapi mereka banyak melanggarnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.